Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Indana dengan NIM 196400036 dan di sini saya akan mempresentasikan materi biofisika membran tentang struktur dan fungsi membran plasma. Sebelum saya jelaskan lebih jauh, saya akan memberi penjelasan tentang apa itu membran sel dan apa itu membran plasma. Bisa kita lihat dari gambar bagaimana membran sel terlihat dan bagaimana membran plasma terlihat. Nah, untuk pengertiannya, membran sel itu adalah membran semi-permeabel yang mengelilingi sitoplasma. Sedangkan pada membran plasma adalah penghalang semi-permeabel yang mengelilingi kompartemen seluler. Membran sel membungkus seluruh sel, sedangkan membran plasma dapat membungkus sel atau organel. Nah, membran plasma yang mengelilingi sitoplasma adalah membran sel. Let's get back to the case tentang struktur membran plasma. Yang pertama adalah fosfolipid. Jika dilihat dari namanya, fosfo dan lipid. Fosfo adalah fosfat dan lipid adalah lemak. Nah, jadi fosfolipid ini adalah lemak atau lipid yang bersenyawa dengan fosfat. Fosfolipid memiliki 4 komponen. Ada asam lemak, gugus fosfat, alkohol yang mengandung nitrogen, dan kerangka berupa gliserol dan 2 gugus asil. Dan di sini ada gambar fosfolipid dengan ekor dan kepalanya. Kepalanya itu adalah hidrofilik dan ekornya bersifat hidrofobik. Sifat hidrofilik ini adalah bersahabat dengan air karena terdiri dari atom bermuatan atau grup polar. Maksud dari grup polar di sini adalah memiliki distribusi negatif dan positif yang tak seimbang. Dan hidrofobik ini adalah takut dengan air karena tidak memiliki atom bermuatan sehingga tak dapat membentuk ikatan dengan molekul air. Saat disebar dalam air, bagian hidrofilik akan berikatan dengan molekul air, sedangkan bagian hidrofobik akan menjauh dari air. Lalu mencari hidrofobik lainnya hingga akan terbentuk 2 lapisan atau bisa kita sebut phospholipid bilayer. Nah, sifat dari phospholipid bilayer ini adalah lentur dan fleksibel. Sebagian besar lipid bergeser ke sana kemari secara lateral maupun flip-flop. Nah, di gambar ada gambar lateral movement dan flip-flop. Nah, pergerakan lateral berlangsung dengan cepat. Fosfolipid yang bersebelahan bertukar posisi sekitar 10⁻⁷ per detik, sedangkan pergerakan flip-flop melompat pindah dari lapisan fosfolipid ke lainnya, dan itu jarang terjadi, sekitar rata-rata sebulan sekali. Lalu ada fluiditas membran. Nah, fluiditas membran ini dapat dipengaruhi oleh struktur ekor hidrokarbon pada fosfolipid. Seperti pada gambar, di situ ekornya berbeda antara tak jenuh dan jenuh. Nah, untuk ekor hidrokarbon yang tak jenuh ini memiliki lekukan untuk mencegah molekul tersusun rapat, sehingga meningkatkan fluiditas membran. Sedangkan ekor hidrokarbon jenuh ini, fosfolipidnya tersusun rapat dan memadat. Fungsi fosfolipid ini adalah membantu sel mempertahankan struktur internal dan lingkungan. Proses ini disebut sebagai homeostatis. Dan fungsi yang kedua adalah sifat permeabelnya yang memungkinkan difusi bebas dari molekul kecil seperti oksigen dan karbon dioksida, dan mencegah difusi molekul lebih besar seperti air dan glukosa. Struktur yang kedua adalah kolesterol. Nah, kolesterol ini berada di antara molekul fosfolipid dengan bagian hidroksil bersifat polar dekat kepala fosfolipid. Kolesterol terdapat pada membran sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan fungsinya digantikan oleh sterol. Fungsi kolesterol ada 2 yang berhubungan dengan kondisi suhu. Nah, yang pertama adalah saat kondisi lingkungan panas, kolesterol berperan dalam menghambat pergerakan fosfolipid untuk mencegah fosfolipid menjadi terlalu cair atau renggang. Sedangkan saat kondisi lingkungan dingin, kolesterol menghambat interaksi antar lemak untuk mencegah membran memadat dan cukup air. Struktur yang ketiga adalah protein membran. Protein ini terdapat pada membran sel. Protein dalam fosfolipid dapat mencapai lebih dari 50% dari berat membran. Terdapat 2 jenis protein membran. Yang pertama adalah protein perifer dan integral. Untuk protein yang perifer itu adalah protein yang tidak menembus lapisan fosfolipid.
Biasanya, protein ini merupakan hormon atau enzim yang menempel sementara di membran sel. Sedangkan protein integral adalah protein yang menembus inti hidrofobik fosfolipid bilayer. Fungsi protein integral ini ada 5. Yang pertama adalah berperan sebagai saluran atau channel. Yang kedua, berperan dalam aktivitas enzimatik, berperan dalam transduksi sinyal, berperan dalam penghubung antar sel, dan berperan dalam pelekatan ke sitoskeleton dan matrik ekstraseluler. Yang terakhir adalah glikolipid dan glikoprotein. Nah, glikolipid ini adalah molekul karbohidrat yang menempel pada lemak, sedangkan glikoprotein ini adalah karbohidrat yang menempel pada molekul protein. Fungsinya adalah sebagai tanda pengenal bagi sel. Nah, tiap orang itu memiliki jenis glikolipid dan glikoprotein yang berbeda. Antibodi dalam tubuh akan menyerang sel asing yang masuk ke dalam tubuh dengan cara mendeteksi struktur glikoprotein dan glikolipidnya. Glikolipid hanya terdapat pada hewan saja. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.